Pertahanan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil, sedangkan keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Ketika digabung, maka pertahanan dan keamanan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang bebas dari bahaya. Halo guys, kembali lagi dengan teman kalian Fahri Cahaya Putra dari kelas 9B, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang pertahanan dan keamanan Indonesia. Daripada itu, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, let's go. Semua hal fundamental akan kenegaraan tidak akan terlepas dari peraturan perundang-undangan, sama hal dengan pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengenai atau mengatur pertahanan dan keamanan Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 ayat 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat 2, pertahanan dan keamanan negara terdiri dari dua komponen, yaitu kekuatan utama dan kekuatan pendukung, di mana kekuatan utama ini terdiri dari TNI dan Polri, dan kekuatan pendukung adalah rakyat Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI merupakan salah satu institusi utama di Indonesia yang bertugas melindungi keamanan dan integritas negara. Selain untuk tujuan tersebut, TNI juga memiliki peran dalam pemeliharaan ketertiban umum, penanggulangan bencana, dan penyelenggaraan keamanan di wilayah Indonesia. Panglima TNI pada saat ini adalah Jenderal Agus Subianto yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 November 2023. TNI terbagi menjadi 3 angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau biasanya disingkat TNI AD adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara. Sekarang tercatat bahwa terdapat 330.000 personel aktif dan 5.946 personel cadangan di dalam TNI Angkatan Darat. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat adalah Letnan Jenderal Erwin Jatmiko. TNI Angkatan Darat juga dibagi menjadi beberapa cabang lagi, antara lain Korps Infanteri, Korps Kavaleri, Korps Artileri Medan, Korps Artileri Pertahanan Udara, Korps Zeni, Korps Penerbang, Korps Perhubungan, Korps Peralatan, Korps Polisi Militer, Korps Perbekalan dan Pengangkutan, Korps Kesehatan Militer, Korps Topografi, Korps Keuangan, Korps Hukum, Korps Ajudan Jenderal, dan Korps Wanita Angkatan Darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau disingkat TNI AL adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. Sekarang tercatat bahwa terdapat 65.000 personel aktif dan 1.034 personel cadangan di dalam TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut adalah Laksamana Muhammad Ali dan Koordinator Staf Ahli TNI Angkatan Laut adalah Laksamana Muda Budi Setiawan. TNI Angkatan Laut juga dibagi lagi menjadi beberapa cabang, yaitu Korps Pelaut, Korps Teknik,
Korps Elektronika, Korps Supply, Korps Marinir, Korps Kesehatan, Korps Khusus, Korps Hukum Laut, dan Korps Polisi Militer. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, atau biasanya disingkat TNI AU, adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di udara. Saat ini, TNI Angkatan Udara dipimpin oleh Marsikal Muhammad Tony Harjono. TNI Angkatan Udara juga dibagi lagi menjadi beberapa cabang, antara lain Korps Penerbang, Korps Komando Pasukan Gerak Cepat, Korps Navigator, Korps Teknik, Korps Elektronika, Korps Administrasi, Korps Perbekalan, Korps Polisi Militer, Korps Kesehatan, Korps Hukum, dan Korps Dinas Khusus. Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia, yang merupakan lembaga keamanan dan kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatur lalu lintas. Polri didirikan pada tanggal 11 September 1945. Pada saat ini, Panglima Polri adalah Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tercatat pada tahun 2022 bahwa jumlah polisi di Indonesia sebanyak 436.432 personel. Markas besar Polri terletak di Jakarta Selatan, tepatnya pada Jalan Trunojoyo nomor 3 Solong. Seperti TNI, Polri juga terbagi menjadi beberapa cabang atau unit. Sabhara, Brimob, Polisi DVI, Polisi Inafis, Propam, Polisi Pariwisata, Polisi Pantai, Lapor, dan Polisi PBB. Pada masa Orde Lama, Republik Indonesia berjuang melalui TNI untuk mempertahankan persatuan, kesatuan, dan keutuhan negara terhadap pemberontakan lokal dan gerakan separatis di beberapa provinsi. Berikut adalah timeline pemberontakan tersebut bersamaan peristiwa lainnya yang melibatkan TNI. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia disingkat DITII, terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadi paling awal tahun 1949 sampai tahun 1965. Pemberontakan Andi Aziz adalah pemberontakan yang dilakukan oleh mantan perwira Kenil Andi Aziz di Makassar, Sulawesi Selatan. Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 saat itu masih berbentuk federasi atau negara bagian. Salah satunya yaitu negara Indonesia Timur. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia menyatakan diri sebagai Republik Indonesia Serikat. Namun beberapa bulan kemudian, RIS tergantikan oleh NKRI, sehingga wilayah-wilayah termasuk NIT harus melebur di dalam NKRI. Pada saat itu, Andi Aziz dan golongannya menentang penyatuan negara Indonesia Timur ke dalam NKRI. Mereka juga khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pimpinan APRIS TNI. Republik Maluku Selatan adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1550 yang terdiri dari Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau konfrontasi Borneo adalah konflik bersenjata dari tahun 1963 hingga 1966 yang bermula dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Konfrontasi berakhir secara damai setelah Presiden Indonesia Soekarno digulingkan pada tahun 1966. Pada tahun 1964 dikeluarkan keputusan Presiden mengenai kedudukan dan tanggung jawab Polri pada masa itu, antara lain alat negara penegak hukum, koordinator Polsus,
ikut serta dalam pertahanan dan keamanan, pembinaan Kamtibmas, kekaryaan, dan sebagai alat revolusi. Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI, yaitu singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara. Pada masa awal Orde Baru, Angkatan TNI juga disebut sebagai ADRI, Angkatan Darat Republik Indonesia, ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Namun, sejak Oktober 1971, sebutan resmi Angkatan Perang dikembalikan lagi. Dari tahun 1970 hingga tahun 1998, militer Indonesia bekerja keras untuk menekan gerakan separatis sebagai berikut. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah kelompok separatis yang mencari kemerdekaan untuk wilayah Aceh, Indonesia. GAM berperang melawan pasukan pemerintah Indonesia dari tahun 1976 hingga 2005. Perkiraan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 15.000 orang. Pembantaian Santa Cruz adalah sebuah tragedi di mana terjadi penembakan massal oleh pasukan ABRI terhadap demonstran pro kemerdekaan Timor Leste yang mengakibatkan sekitar 271 orang meninggal dunia pada tanggal 12 November 1991 di Santa Cruz di Provinsi Timor Timur. Pada masa ini, Polri digabung dengan TNI dalam membentuk ABRI. TNI pada masa ini telah mengalami reformasi, seperti dihapusnya dui fungsi ABRI. Nama ABRI juga diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia. Juga dibentuk 3 peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Sekarang, tugas pokok TNI mencakup mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu mengamankan tamu negara yang bersifat penting, membantu menanggulangi bencana alam atau kecelakaan, dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, serta penyelundupan. Selain TNI, Polri juga mendapatkan perubahan dalam masa reformasi. Polri menjadi suatu lembaga yang terpisah dari lembaga militer dengan kewenangannya sendiri juga. Selain lembaga kepolisian, juga dibentuk lembaga-lembaga lainnya dalam rangka pertahanan dan keamanan. Berikut adalah lembaga-lembaga tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Keamanan Laut.